Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah keamanan jaringan. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai konsep dari keamanan jaringan. Nah, untuk mengetahui konsep dari keamanan jaringan, kita harus tahu apa itu keamanan jaringan. Kita lihat di sini, kalau menurut sans.org, keamanan jaringan itu adalah proses baik itu secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak yang tujuannya itu untuk melindungi infrastruktur jaringan. Melindungi dari apa? Ini akses yang tidak diotorisasi, salah penggunaan, malfunction, modifikasi, atau penghancuran, kemudian membuka informasi yang tidak perlu, sehingga bisa menciptakan platform yang aman, baik itu untuk komputer, pengguna, maupun program. Jadi keamanan jaringan itu adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Jadi ketika kalian misalnya memiliki sumber daya yang misalnya di mana sumber daya tersebut menyimpan berbagai hal-hal yang bersifat rahasia, maka kalian harus bisa melindungi informasi rahasia tadi. Untuk internet sendiri itu siapapun bisa mengakses, sehingga informasi-informasi tadi setidaknya tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Oke, kita masuk ke tujuan. Nah, ada beberapa tujuan dari keamanan jaringan. Tentunya yang pertama adalah privacy. Namanya informasi rahasia, ya berarti private ya, privacy di situ. Atau confidentiality, rahasia. Jadi kita harus bisa menjaga informasi yang ada di server, misalnya dari orang yang tidak berhak mengakses. Biasanya apa sih yang terjadi? Nah, kita kemarin sudah sempat bahas tuh. Ada yang namanya sniffing atau penyadapan. Kemudian yang kedua ada integrity. Nah, apa sih integrity? Di sini informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Kalau misalnya kalian masih ingat yang kemarin, ada Alice, ada Bob, kemudian ada Mr. Big Ears. Kita lihat seharusnya kan komunikasi itu direct, misalnya dari si Alice ke Bob, tapi kemudian komunikasi tersebut dibelokkan dulu ke Mr. Big Ears, kemudian baru diteruskan ke Bob. Jadi kalau seandainya Alice itu adalah klien, Bob itu adalah web server, maka informasinya itu masuk dulu ke hacker, baru kemudian diteruskan. Nah, ketika sudah masuk ke hacker, informasinya itu bisa dimodifikasi, bisa ditambah, bisa dikurang, seperti itu. Nah, kita harus menjaga itu. Kemudian ada lagi autentikasi. Nah, kalau misalnya kita lihat di definisi yang pertama tadi, untuk mencegah dari unauthorized access. Nah, bagaimana cara mencegah dari unauthorized access? Kita harus menghadirkan yang namanya autentikasi. Autentikasi ini ada banyak macamnya. Kalau dulu mungkin hanya username sama password, tapi sekarang untuk mengamankan akun seperti Instagram atau Facebook, kalian juga bisa menggunakan metode verifikasi dua langkah. Misalnya dengan kode keamanan seperti itu. Jadi selain menggunakan username password, kalian juga misalnya harus memasukkan kode OTP. Nah, fungsinya adalah untuk memastikan bahwa orang yang mengakses itu adalah orang yang memiliki hak akses. Jadi orang yang tidak berhak mendapatkan informasi itu tidak akan bisa mengakses dari data tersebut atau informasi tersebut. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada availability. Apa itu availability? Ini berhubungan dengan ketersediaan informasi. Nah, kira-kira ada yang tahu apa hal yang menghambat? Dari materi pertama kemarin, kalian sudah mengenal apa itu DOS. Kemudian ada DDoS juga. DOS itu denial of service. DDoS, distribute denial of service.
Nah, DOS maupun DDoS itu tujuannya sama, membuat si korban, ini biasanya server tujuan, itu tidak bisa diakses, berarti tidak tersedia atau tidak availability. Sedangkan orang yang harusnya bisa mengakses itu tidak mendapatkan hak akses informasi tersebut. Jadi misalnya ketika kalian ingin mengakses sebuah website berita atau sebuah website pendaftaran, kemudian karena mendapatkan terlalu banyak serangan di DOS, kemudian website berita tersebut tidak bisa diakses, kemudian kalian tidak bisa mendapatkan informasi dari website berita tersebut. Nah, pertanyaannya, apa beda DOS sama DDoS? DDoS itu merupakan perkembangan dari DOS, Denial of Service. Nah, distribute di sini adalah dia tidak menyerang secara sendiri, tapi secara terdistribusi. Nah, bagaimana membuatnya bisa menjadi terdistribusi? Bisa menggunakan misalnya malware. Jadi hati-hati nih. Kalau kalian suka menginstal aplikasi yang bajakan, yang sudah di-crack misalnya, kemudian disisipi malware, kalian terhubung ke internet secara tidak langsung, misalnya malware tersebut memerintahkan komputer kalian untuk mengirimi paket SYN misalnya ke komputer korban yang sudah ditargetkan sama si pembuat malware tadi. Jadi secara tidak sengaja kita juga misalnya bisa membuat orang lain menjadi korban dari DDoS kita, padahal kita tidak tahu karena dia berjalan di background. Kemudian ada akses control. Nah, akses control ini berkaitan dengan autentikasi sama privacy juga. Lalu apa yang membedakan akses control dengan autentikasi? Jadi kalau autentikasi kan untuk mengetahui bahwa orang ini memiliki akses ke dalam sistem misalnya, sedangkan akses control ini adalah menu apa saja yang bisa diakses sama si user ini. Misalnya ketika kalian memiliki akun mahasiswa, saat autentikasi kalian disuruh masukin username sama password. Kemudian apa akses kontrol dari akun mahasiswa? Untuk milih kelompok misalnya, untuk melihat jadwal kuliah, untuk mengisi KRS. Bisa nggak untuk menginput nilai? Nggak bisa. Jadi akses kontrolnya dimiliki oleh dosen. Jadi bisa dibedakan di situ. Kemudian yang terakhir ada non repudiation. Apa non repudiation? Ini aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal bahwa ia telah melakukan sebuah transaksi. Jadi biasanya di aplikasi itu ada recordnya ya. Nah, contohnya paling gampang ketika kalian pesan sebuah barang, kemudian kalian menyangkal saya nggak pesan, itu bisa dilihat tuh bahwa akun kalian di recordnya ada aktivitas pemesanan, jam berapa, tanggalnya berapa, apa barang yang dipesan, bahkan sampai lokasi dari kalian. Jadi aplikasi ini digunakan dari daerah mana itu juga bisa buat kayak gitu. Sama di jaringan juga. Di jaringan itu ketika kalian menggunakan perangkat kalian, misalnya laptop atau handphone, maka kalian juga akan mengirimkan identitas seperti MAC address. MAC address ini unik. Dia berbeda-beda antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. Jadi akan bisa diketahui perangkat tersebut itu mereknya apa, pembuatnya siapa, bahkan bisa diketahui dari lokasi mana, itu bisa diketahui. Lalu kemudian pertanyaannya adalah mengapa mereka melakukan hal tersebut ya, atau mengapa kita harus melakukan pengamanan. Masih ingat di slide pertama, di pertemuan pertama kemarin, bahwa tujuan dari keamanan jaringan ada merebut sumber daya, kemudian kita harus melindungi sumber daya tersebut. Di selanjutnya ada elemen utama. Nah, yang pertama harus membuat tembok pengamanan baik secara fisik maupun secara maya. Jadi untuk keamanan sendiri
itu terdiri dari dua, keamanan fisik dan keamanan secara maya. Nah, keamanan fisik itu seperti apa? Dia melindungi perangkat secara fisik. Contohnya, kita harus memilih ruangan yang bebas dari banjir. Berarti kalau dia bertingkat, jangan diletakkan di lantai paling bawah. Kemudian memilih ruangan yang tidak banyak orang yang lewat di situ. Kemudian menyediakan instalasi listrik yang baik. Kemudian menyediakan air conditioner untuk menjaga suhu. Kemudian menyediakan pemadam api ringan, kemudian menyediakan mekanisme untuk penguncian, misalnya dengan kunci dan lain sebagainya. Itu secara fisik. Dengan secara maya bisa menggunakan firewall, misalnya IPS, Intrusion Prevention System. Jadi ada alarm atau konfigurasi dari IDS ditambahkan dengan kemampuan untuk melakukan filter secara otomatis. Ataupun kalian membeli firewall secara fisik seperti Cisco ASA, kemudian dikonfigurasi pengamanan secara maya. Kemudian yang kedua ada rencana pengamanan, di mana akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Oke, mengapa kejahatan IT semakin meningkat? Ya, saat ini tren penggunaan internet sudah semakin meningkat. Kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang berjalan ini berbasis dari internet dasarnya. Jadi kalau misalnya aplikasi dulu hanya bisa dipakai jaringan lokal, sekarang udah gampang sekali buat aplikasi berbasis web atau berbasis mobile, itu sudah bisa diakses sama banyak orang. Tinggal dikasih IP public, udah langsung bisa terkoneksi ke seluruh dunia. Kemudian meningkatnya kemampuan pemakai nih, berarti dari sisi user. Desentralisasi server, ini berarti membuat server yang terpisah-pisah. Apalagi saat ini tren cloud itu sangat-sangat ini ya berkembang. Ada virtual private server, VPS. Jadi kita tidak perlu punya server secara fisik. Data-data kita letakkan di VPS, tinggal sewa aja. Data kita diletakkan di cloud, kita tinggal bayar untuk biaya sewanya, padahal kita tidak tahu data kita itu terletak di awan yang sebelah mana. Kemudian semakin kompleks sistem, kemudian berhubungan dengan internet. Sekali lagi, jika kita sudah terhubung dengan internet, ini tidak ada pengamanan yang benar-benar bisa mengamankan, karena pengetahuan dari atau kemampuan si user ini atau si hacker itu bisa terus berkembang. Dia akan selalu mencoba. Jadi jangan pernah merasa bahwa sistem kalian itu jika sudah dipasangi firewall itu pasti aman. Jangan pernah berpikir seperti itu. Oke, ini klasifikasi keamanan jaringan. Keamanan yang bersifat fisik, physical security tadi sudah dibahas. Kemudian keamanan yang berhubungan dengan orang, personal, keamanan dari data, media, serta teknik komunikasi. Kemudian keamanan dalam operasi. Ini fisik ini termasuk akses orang ke gedung atau ke peralatan, misalnya instalasi kabel. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kabel tersebut bisa dipakai atau disadap. Kemudian keamanan yang berhubungan dengan orang, personal. Ini seperti identifikasi user menggunakan username, nama, password, serta profil risiko yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi baik itu oleh pemakai maupun pengelola. Kemudian ada lagi keamanan dari data, media, teknik komunikasi. Misalnya untuk teknik komunikasi ini berbasis kabel atau nirkabel. Biasanya yang lebih rentan itu adalah berbasis wireless. Kenapa? Karena semua orang itu bisa menjangkaunya. Sedangkan kalau kabel itu fisik berbentuk hanya satu ya. Jadi kalau udah dipakai udah, yang lain nggak bisa. Tapi kalau wireless, ketika kalian sudah mengetahui SSID, kemudian kalian bisa terhubung di situ, ya udah. Karena sistem sinyalnya broadcast itu lebih rentan. Kemudian dalam operasi ini termasuk ini ya, ketika kalian sudah
terkena tindakan hacking, misalnya website kalian di face tampilannya berubah, langkah-langkah apa atau standar operasi prosedur seperti apa yang harus kalian ikuti. Itu harus ditulis dulu. Dia ada SOP-nya. Oh, ketika kena di face, langkah-langkahnya seperti ini, atau ketika terkena hacking, langkah yang harus diambil itu seperti ini. Misalnya, mematikan koneksi ke internet. Kemudian kedua, melihat log. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan. Yang keempat, menguji coba. Yang kelima, baru dihubungkan dengan internet lagi. Misalnya seperti itu hanya contoh. Nih, ada beberapa faktor penyebab risiko. Yang pertama, manusia, perangkat keras, kelemahan sistem operasi, kemudian kelemahan dari sistem jaringan komunikasi. Nanti kalian bisa lihat di sini. Di model serangan, kalau misalnya kita lihat di gambar ini, ada beberapa ya. Yang pertama interruption, interception, modification, sama fabrication. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, ini normal flow, jadi dari source to destination. Sedangkan interruption ini ketika proses pengiriman data itu di stop di tengah-tengah perjalanan. Atau interception, ini seperti penyadapan, datanya tetap dikirim dari source ke destination, tapi datanya juga bisa dibelokkan atau dimiliki sama orang lain. Kemudian ada modifikasi atau modification, jadi datanya tersebut sampai dulu ke orang ketiga, kemudian data tersebut ditambah atau dikurang baru dikirimkan ke tujuan. Kemudian fabrication, fabrication ini seperti penipuan. Misalnya information dari source itu dia tidak pernah mengirim, tetapi sama pihak ketiga itu seolah-olah itu sumbernya adalah yang bisa dipercaya. Ini semacam penipuan ya, seperti itu. Oke, ini ada beberapa cara untuk memahami bahaya dari sistem kalian. Dia ada beberapa serangan yang bisa terjadi, misalnya non-technical attack. Contohnya adalah social engineering. Kita sudah sempat bahas ya kemarin, penipuan tentang social engineering attack ini. Dia mengeksploitasi kepercayaan nih. Jadi seolah-olah dia meyakinkan bahwa dia adalah orang yang berhak. Misalnya menelpon, saya adalah pihak bank, kemudian menyebutkan nama kalian, tempat tanggal lahir kalian. Dia seolah-olah adalah orang yang bisa dipercaya. Kemudian dia bisa menggali informasi yang seharusnya tidak kalian berikan, misalnya seperti nama ibu kandung, PIN ATM, dan lain sebagainya. Kemudian ada network infrastructure attack seperti denial of service tadi, kemudian sniper. Kemudian ada sistem operasi attack. Ini biasanya terkait dengan bug yang dimiliki oleh sistem operasi. Contohnya adalah yang pernah terjadi ransomware. Apa itu ransomware? Yang paling terbaru WannaCry ya. WannaCry itu bisa terjadi kenapa? Dia memanfaatkan dari bugs yang ada di SMB di versi 1.0. Di situ ada celah dari sistem operasinya, dimanfaatkan, kemudian bisa mengunci dari sistem operasi tersebut. Jika kalian ingin membukanya, kalian harus bayar dulu nih. Itu. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Biasakan update di sistem operasinya. Cuman masalahnya adalah ketika kalian menggunakan sistem operasi yang tidak terlisensi, ataupun kalaupun terlisensi itu hasil dari crack, sehingga tidak bisa misalnya diupdate. Kalau diupdate nanti akan ketahuan sama si Microsoftnya kalau itu bajakan itu. Kemudian ada aplikasi dan serangan spesialisasi lainnya. Ada HTTP, kemudian SMTP untuk email, HTTP untuk web. Jadi bisa disadap antara komunikasi kalian ketika mengakses website yang ekstensinya bukan yang ekstensi ya, yang protokolnya masih HTTP, sehingga informasi yang dikirimkan dari perangkat kalian seperti username sama password itu tidak terenkripsi. Oke, ini beberapa karakteristik penyusup. Nanti kalian bisa
lihat sendiri di materinya. Kita akan membuat pengendalian nih untuk mengamankan tools kita. Yang harus kita lakukan, yang pertama harus membuat tingkatan akses, yaitu pembatasan login. Yang kedua, pembatasan jumlah usaha login. Yang ketiga adalah tingkat akses yang diizinkan. Apa itu pembatasan login? Yaitu membatasi berapa banyak yang bisa menggunakan sistem tersebut. Misalnya, sebagai contoh ya, ketika di semester atau di tahun sebelumnya, saat pemilihan pembimbing skripsi, saat program studi SI, TI, MI, kemudian loginnya dalam waktu yang bersamaan, itu bisa membuat server down. Kenapa? Karena menguras resource dari server. Jadi ada banyak request permintaan dalam satu waktu. Nah, karena itu mulai tahun-tahun yang sekarang itu dibedakan waktunya. Biasanya dimulai dari misalnya SI dulu, setelah SI besoknya baru TI, besoknya baru MI. Kemudian pembatasan jumlah usaha login. Misalnya ketika ada permintaan login nih di server kita, biasanya kan ketika kita ingin mengakses server itu diminta memasukkan username kemudian password. Nah, dari pengalaman saya ada teknik yaitu brute force yang digunakan untuk mencoba masuk ke dalam sistem. Bagaimana dengan di BSI? Pernah kejadian. Jadi tiba-tiba layar tampilan di server logout itu tiba-tiba ada yang mengetikkan username, kemudian password, kemudian denied, mencoba lagi username, password, denied lagi, dan seterusnya sampai sepenuh layar. Karena dia menggunakan aplikasi itu akan mencoba kombinasi password secara otomatis dalam waktu-waktu tertentu, sehingga kita harus membatasi nih. Misalnya ketika sudah 5 kali login gagal, IP address yang mencoba login itu langsung diblok, jadi nggak bisa lagi untuk terhubung ke server. Kemudian tingkat akses yang diizinkan ini terhadap file, dia bisa hanya membaca saja atau mengakses. Apakah dia juga bisa menulis, memodifikasi, dan menjalankan. Kemudian mekanisme kendali akses. Jadi mekanisme kendali akses ini melakukan user autentikasi nih. Contohnya misalnya identifikasi untuk login. Makanya ketika kita membuat akun, biasanya kita harus memasukkan pertanyaan keamanan. Misalnya siapa nama kecil ibu, apa hewan peliharaan Anda, dan lain sebagainya. Jadi ketika lupa password, kita juga harus diminta memasukkan informasi yang hanya kita yang tahu. Bisa juga misalnya untuk user autentikasi menggunakan biometrik seperti sidik jari dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini waspada terhadap rekayasa sosial. Jangan sampai kalian sebagai admin nanti ditelepon, saya dari kantor pusat atas nama ini membutuhkan informasi, misalnya isi database ya. Jadi walaupun dia meyakinkan, kalian harus jangan langsung percaya. Kemudian membedakan sumber daya internal dan eksternal. Ini kita bisa menggunakan firewall. Jadi memisahkan akses dari luar sama akses dari internal. Bisa misalnya menggunakan DMZ, Demilitary Zone. Kalian bisa cari referensinya, itu udah banyak sekali ya. Kemudian sistem autentikasi user. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya tadi. Jadi fungsinya adalah untuk menentukan seseorang ini berhak atau tidak mengakses informasi.
Kemudian di sini ada studi kasus yang harus kalian kerjakan. Oke. Pertanyaannya adalah gampang sekali. Jika saya adalah seorang Chief Informatic Officer di sebuah instansi yang bergerak di bidang pendidikan, di mana pada instansi saya terdapat web server. Jadi kalian ini adalah admin, anggap aja gitu, yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan. Jadi kalian memiliki kewenangan untuk mengatur, di mana di tempat kalian bekerja ini kalian memiliki sumber daya berupa web server, kemudian database server. Lalu kalian ditugaskan untuk membuat kebijakan tentang keamanan jaringan. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengamankan aset dari instansi saya tadi, baik secara fisik maupun secara maya dari ancaman hacker? Oke, kalian harus bisa memetakan dulu nih, ketika punya web server, kira-kira serangan apa saja yang bisa terjadi di web server. Tentunya bisa berbeda antara ketika kalian memiliki web server dengan email server. Jadi kalian harus memetakan dulu kemungkinannya. Kemungkinan apa saja sih yang bisa terjadi? Kemudian kalian juga punya database. Nah, kemungkinan apa saja yang bisa terjadi di database? Misalnya, kalau web server bisa berarti kalian memiliki sebuah website. Nah, kemungkinan yang terjadi bisa terjadi deface. Jadi perubahan terhadap tampilan website kalian, misalnya menghina dan lain sebagainya. Kemudian kalau database, kemungkinan apa yang bisa terjadi? Misalnya SQL injection. Apa fungsi dari SQL injection? Memasukkan query tertentu tanpa harus login. Dia bisa mendapatkan informasi atau isi dari database tersebut. Bahkan dia juga bisa menghapus atau menambahkan informasi di database tersebut. Nah, kalian harus petakan dulu nih kira-kira apa yang bisa terjadi, baik itu di web server maupun di database server, ancaman-ancamannya. Kemudian setelah kalian tahu, oh permasalahannya itu SQL injection, lalu kalian harus cari tahu bagaimana cara untuk mengamankan database server dari SQL tadi. Nah, itu yang harus kalian petakan. Selain secara maya, kalian juga harus membuat pengamanan secara fisik. Tadi di materi ini sudah saya singgung sebelumnya, bagaimana cara mengamankan secara fisik, baik itu untuk pemilihan ruangan, kemudian pemilihan tempat, kemudian harus menyediakan fasilitas-fasilitas seperti air conditioner dan lain sebagainya. Kemudian instalasi kabel itu seperti apa, itu secara fisik ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Nah, tugas ini kalian buat dalam bentuk Word. Langsung saja langkah-langkah apa, kebijakan yang kalian ambil, SOP-nya, kemudian nanti akan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, temuan kita hari ini di materi kedua cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan japri di WA atau melalui Classroom. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.